Pak Ali. Bisa Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekarti, yang saya hormati para pengurus kajian online Ashifa, yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan dalam mempelajari, memahami, mengajarkan, dan juga mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, diberikan ampunan setiap dosa-dosa yang kita kerjakan, diberikan kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita, dan saat kembali nanti diberikan surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya menuju jalannya yang penuh dengan ridhonya, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pada saat ini akan menyampaikan kelanjutan daripada macam-macam siksa Allah dalam Al-Quran, bagian yang ketiga. Melanjutkan yang adabun alim, masih adabun alim. Baik, kita mulai. Kelanjutan yang dulu, ini yang ke-10. Orang yang mendapatkan adabun alim, adab yang sangat pedih, di antaranya adalah orang yang menjadikan setan sebagai panutannya. Setan itu sudah jelas musuh kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan siapa sih setan-setan. Setan itu dalam Al-Quran kepada manusia itu siapa? Nah, coba bisa diartikan, monggo Bu Wati. Ini Ustaz, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah. Ini begitu luar biasanya sampai diawali dengan kalimat demi Allah. Tidak hanya cukup demi Allah, tapi juga ada lakot. Lakot. Demi Allah sungguh betul-betul. La-nya sendiri itu artinya sungguh, kotnya betul-betul. Jadi sungguh betul-betul. Arsalna ila umamin min qablika. Kata Allah, kami utus kepada umat-umat sebelum engkau. Jadi ada utusan-utusan sebelum kita, ada nabi-nabi sebelum kita, ada orang-orang pendahulu kita, ada.
Setelah diutus oleh Allah, kemudian fazayyana lahumus syaiton, maka menghiasi kepada mereka, ya, kepada umat-umat itu dihiasi as-syaiton. Siapa yang menghias? Syaitan. Ya, a'malahum, perbuatan mereka. Jadi setan itu pekerjaannya ialah menghias yang asalnya tidak cantik menjadi cantik, kelihatan cantik. Yang aslinya jelek kelihatan bagus. Ya, yang aslinya miskin kelihatan kaya, sehingga dia judi dan lain sebagainya. Itu semua dihias setan, seakan-akan serba indah, serba indah. Nah, maka hati-hati dengan hiasan-hiasan setan, karena dengan hiasan-hiasan itu seakan-akan menjadi indah, akhirnya mata kita tertipu. Mata kita tertipu. Dan padahal itu adalah hiasan setan saja. Karena dengan hiasan-hiasan itu, fahuwa waliyuhum, setan itu menjadi walinya. Setan itu menjadi pelindungnya. Saya kasih contoh. Ya, seakan-akan dia itu berinfak. Seakan-akan dia sangat dermawan. Ya, tapi ada tujuannya. Ya, tujuannya agar dia dipilih jadi penguasa atau dipilih jadi gubernur, dipilih jadi DPR, sehingga dia betul-betul dermawan pada saat akan dipilih. Nah, saat itu mata kita dihiasi oleh setan, sehingga kita menjadi, orang ini betul-betul dermawan, orang ini betul-betul loman. Ya. Sehingga kalau sudah begitu, fahuwa waliyuhum, dia menjadi wali. Seakan-akan dia menjadi pelindung kita. Segalanya tolong dia. Padahal pada saat itu saja. Saat itu karena mereka ada punya tujuan. Mereka punya keinginan. Nah, kata Allah, al-yauma walahum adabun alim. Pada hari ini bagi mereka adalah adab yang sangat buruk, sangat pedih. Jadi yang tertipu itu, kata Allah, walahum adabun alim. Bagi mereka sangat mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan tata cara kehidupan supaya tidak tertipu dengan hiasan-hiasan setan. Kita harus berpegang teguh. Nah, itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 63. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa sih setan kepada manusia itu siapa. Sampai kita tertipu itu siapa. Nah, yang pertama, setan itu telah menggelincirkan manusia pertama dari surga, yaitu Adam. Adam digelincirkan oleh setan. Monggo bisa diartikan dulu. Ya Ustadz. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان maka menggelincirkan setan anhuma keduanya. Setan menggelincirkan keduanya. Dengan apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat-dekat dengan pohon ini. Tapi setan menghias, iblis menghias kalimatnya. Kalimatnya dihias dengan tahukah engkau pohon, maukah kamu saya tunjukkan agar kamu menjadi sakti. Kemudian namanya khuldi. Syajaratul khuld. Maka siapapun kita, saya contohkan kalau kita seumpama lagi dagang, kemudian dagangan kita tidak laku, kemudian ada orang bilang, maukah kamu saya tunjukkan supaya daganganmu laris. Adam juga begitu. Ya, maukah kamu saya tunjukkan agar kamu menjadi orang yang sakti. Nah, begitu. Maka setan menghias dengan kalimatnya begitu. Maka kalimat-kalimat yang dihias menjadi baik, jelek menjadi baik, yaitu pekerjaan setan. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka mengeluarkan keduanya, setan mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari tempat itu, tempat surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din atun. Kata Allah, ihbitu ba'dukum li ba'din atun. Turunlah kamu dan satu di antara yang lain, satu dengan yang lain, adun sebagai musuh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dari awal ya, sudah menempatkan, sudah menunjukkan kepada kita manusia, kepada Adam siapa musuhnya. Siapa musuhnya. Maka jangan dijadikan sebagai teman. Ya, jadikan sebagai musuh. Dan musuh yang disampaikan kepada manusia, kepada orang mukmin itu ada dua. Ya, ada dua. Satu, setan. Yang kedua adalah orang kafir. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Musuh kita, setan. Yang kedua, orang kafir. Walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin. Ya. Dan kamu fil ardi. Ya. Fil ardi. Walakum fil ardi. Dan bagi kamu sekalian, fil ardi di dalam bumi. Mustaqarun. Ya. Ada tempat tinggal. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam itu tujuannya adalah untuk menjadi khalifah fil ard. Untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, wa mata'un ilahin, dan dalam waktu yang tertentu. Wa mata'un, dan ada kenikmatan-kenikmatan ilahin. Ya. Tapi tidak seterusnya ilahin. Kenikmatan-kenikmatan yang ditentukan waktunya. Kita hidup di dunia ini, ada kalanya ada kenikmatan, tapi jangan berharap kenikmatan itu terus, nikmat terus, jangan berharap gitu. Nah, ayatnya saja, wa mata'un ilahin, dan kenikmatan yang terbatas, ada waktu-waktunya. Kita sehat, tidak mungkin sehat terus, pasti ada sakit.
Ada kalanya kita banyak kaya, tidak mungkin kaya terus. Nanti pasti ada diuji oleh Allah dengan kekurangan. Ya, memang begitu Allah menciptakan. Walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin. Ya, tidak seterusnya sukses terus, tidak seterusnya melarat terus, susah terus. Tidak. Tapi di situ ada mataun. Ada mataun dan juga ada susah dan juga ada bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, setan kepada manusia itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Yang pertama, setan itu yang menggelincirkan manusia ke bumi. Yang kedua, setan itu adalah musuh yang nyata. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Monggo. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun kita manusia, apakah itu muslim atau kafir, taat atau tidak taat, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Ya. Maka ada perintah dipanggil itu apa? Kulu mimma fil ardi. Makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi, apapun yang dari bumi, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah setan. Kelihatannya seakan-akan langkah setan itu ada hubungannya dengan makan. Langkah setan itu ada hubungannya dengan makanan. Maka hati-hati dengan makanan itu. Jangan sampai kita terjebak dengan langkah-langkah setan. Kalau kita terjebak dengan langkah setan, wah bahaya, masalah nanti. Maka jangan sampai terjebak. Maka kalau ingin selamat, maka manusia kata Allah, falyandurul insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kenapa? Karena makanan itu adalah sumber energi manusia. Nah, sumber energi itu kalau bercampur dengan yang lain, kalau saya umpamakan, mobil sumber energinya bensin. Kalau bensinnya bercampur dengan air atau bercampur dengan minyak yang lain, maka mobilnya akan cepat rusak. Begitu juga manusia, kalau sumber energinya bercampur, maka dia cepat masalah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah setan. Dan kelihatannya langkah setan itu masuk pada makanan-makanan. Hati-hati pada makanan. Makanlah apa yang ada di dalam bumi yang halal dan yang baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu. Setan bagi kamu aduwun, musuh mubinun yang nyata. Jadi setan itu bagi kita adalah musuh yang nyata. Allah sudah menempatkan musuh kita siapa? Ya, musuh kita setan. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Enggak. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang tadi ya ayyuhan nas, kalau yang ini ya ayyuhalladzina. Kalau orang yang sudah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka supaya bisa selamat dari langkah-langkah setan, maka perintah Allah udkhulu fis-silmi. Masuklah kalian ke semua di dalam Islam. Ikuti, pahami aturan-aturannya dan pasrahkan dirimu kepada aturan-aturan Islam. Taat dan patuh pada aturan-aturan Islam. Kafah secara keseluruhan. Aturan Islam atau Al-Quran, syariat itu tidak akan salah. Maka ikuti aturan itu supaya kalian selamat dari godaan setan. Kalau kita menginginkan selamat dari khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, maka tidak ada jalan lain kecuali udkhulu fis-silmi kafah. Taat, patuhi, taati pada aturan Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena musuhnya jelas, sudah ada musuhnya setan, maka cara menyelamatkan apa? Cara menyelamatkan kita masukkan diri kita ke dalam Islam. Nah, supaya selamat, maka kita harus tahu ada apa di dalam Islam. Kenapa kita disuruh masuk di situ? Lah, supaya kita tahu lagi, maka ada apanya Islam? Baca aturannya. Aturannya apa? Ya Al-Quran. Maka banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau kita banyak-banyak baca Al-Quran, kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan. Apa seharusnya yang kita kerjakan supaya tidak terkena godaan setan, tidak terkena langkah-langkah. Baik, kita lanjut. Karena ini ayatnya yang ketiga ini kelihatannya sama aja. Karena masalah makanan. Ya. Selanjutnya, setan itu sukanya menyesatkan. Sukanya menyesatkan. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wa qul li'ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku. Kalau sudah disebut dengan hambaku, maka orang itu betul-betul taat. Ya, orang itu betul-betul taat. Nah, perintahnya kepada manusia, ubudullah. Ya, ubudullah. Wala tusyriku bi syai'an. Kalau sudah ubudullah, taatlah kepada Allah, ya taat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya dengan kalimat hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Kepanggilan kesayangan. Nah. Yaqulul lati hiya aksan. Yaqulul lati hiya aksan. Hendaklah mereka semuanya mengatakan yang aksan. Katakanlah yang baik-baik saja. Katakanlah yang baik-baik saja.
Jangan mengatakan yang tidak baik. Mengatakan yang lain yang seharusnya A, jangan katakan B. Katakan yang baik. Katakan yang baik. Ya, jangan katakan dengan nada tinggi sehingga marah-marah, sehingga muncul perselisihan, muncul perbedaan yang ujungnya kadang-kadang tidak cocok. Maka katakan yang baik. Baik dalam mengatakan, dalam cara menyampaikan, maupun baik dalam apakah kita baik tidak menipu. Nah, itu baik. Nah, kenapa? Karena kata Allah, inna syaitan yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu suka menimbulkan perselisihan. Yanzaghu bainahum, di antara mereka. Ya, di antara mereka suka berselisih. Nah, satunya kait ngomong sudah nggak cocok. Kita ucapkan perkataan yang baik. Jangan sampai menimbulkan perselisihan. Nah, kalau tidak menimbulkan perselisihan, insya Allah sama-sama lurus, maka tidak akan ada yang tersinggung, tidak akan ada yang senggolan. Kalau jalan itu dua arah atau jalannya dua, maka insya Allah tidak akan bersenggolan. Selamanya insya Allah baik. Nanti kalau setan itu ya sudah perselisihan, maka satu dengan lain muncul persinggungan, muncul senggolan. Inna syaitan lil insan kana aduwwam mubina. Inna syaitan kana lil insan aduwwam mubina. Sesungguhnya setan itu kepada manusia suka musuh yang nyata. Karena setan itu musuh yang nyata, setan suka menggoda kita, setan suka mengganggu kita. Bagaimana supaya manusia itu satu dengan yang lain, saling bertengkar. Nah, di ayat yang lain ada qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Qala hadza min amali syaitan. Katakanlah ini adalah termasuk amalan setan. Ya, coba diartikan dari awal Bu Wati. Jadi Ustaz, yang dia Musa ini jadi Ustaz. Betul. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya yaitu Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Musa menyadari setelah meninjau orang. Setelah ditinjau mati, dia sadar ini adalah perbuatan setan. Padahal kelihatannya tidak. Kelihatannya dia menolong orang yang karena dia adalah temannya. Dia adalah golongannya. Maka dia menolong. Tapi setelah ditinjau itu, maka kemudian dia mati. Nah, dia sadar, tahu bahwa ternyata ini adalah perbuatan setan. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita ada perselisihan. Dan perselisihan itu menyebabkan pertengkaran, menyebabkan permusuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh setan. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya." Nah, begitulah target setan kepada manusia. Ya, begitulah target setan kepada manusia. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaihi. Alam tara, apakah tidak kau perhatikan ilal ladzina terhadap orang-orang yaz'umuna yang mereka mengaku annahum amanu, sesungguhnya mereka telah beriman. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman? Ya, kita yang sudah mengaku beriman kepada Allah. Nah, bima unzila ilaika. Ya, mengaku beriman terhadap engkau Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, terhadap Al-Quran, mengaku sudah muslim, mengaku sudah beriman. Wama unzila min qablika, dan juga mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan sebelum engkau. Ya. Jadi kita sudah mengaku beriman kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mengikuti pasrah terhadap aturan Allah, tidak. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Yuriduna, mereka masih menginginkan memberikan hukum ila taghut, kepada hukum taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, dan betul-betul mereka diperintahkan untuk beringkar. Jadi perhatikan mereka. Nah, itulah wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ya. Setan menghendaki manusia agar sesat sesat-sesatnya. Meskipun kita sudah beriman, sudah Islam, tapi setan tidak akan pernah diam, tidak akan pernah rela. Setan tetap akan mengganggu kita, ya, tetap akan mengganggu kita supaya kita bisa tersesat sejauh-jauhnya. Ya, supaya kita bisa tersesat. Maka hati-hati, ya, maka hati-hati. Ya. Nah, karena itulah kehendak setan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Maka jangan sampai kita tertipu dengan setan. Coba diartikan. Ya Ustadz, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya Bani Adam kepada seluruh anak Adam. Kepada seluruh anak Adam diingatkan la yaftinannakumus syaiton. Jangan sampai kalian itu tertipu. Ya, jangan sampai kalian tertipu dengan setan. Ya. Sebagaimana kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan mengeluarkan nenek moyang kamu dari surga. Maka sudahlah, cukup Nabi Adam saja yang tertipu. Kita anak cucunya jangan sampai tertipu. Itu diingatkan oleh Allah. Cukup Nabi Adam saja yang tertipu. Kita jangan sampai tertipu. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian. Kalian tidak bisa melihat setan. Ya. Jadi setan bisa melihat kita, tapi kita manusia tidak bisa melihat setan. Nah, kemudian kata Allah, inna ja'alna syaitan awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan itu sebagai walinya orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita sudah mengaku beriman, maka jadikanlah Allah sebagai wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada terang benerang. Itu walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir walinya adalah taghut. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan, memasukkan dari cahaya kepada kegelapan. Nah, itu. Jadi yang paling penting kuatkan keimanan kita. Kuatkan keimanan kita. Selanjutnya, tipu daya setan itu, meskipun setan itu tidak kelihatan, kalau tidak kelihatan kan kelihatannya, kalau musuhnya tidak kelihatan, kita mesti kalah. Bagaimanapun juga, musuh kepada orang yang tidak kelihatan, kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tipu dayanya setan itu lemah. Coba diartikan. Buati. Oke. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berjuang di jalan Allah. Mereka mati di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang yang kafir, yuqatiluna, mereka akan berjuang, mereka akan mati fi sabilit taghut, di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaiton. Maka matilah kalian awliya asyaiton, wahai para pelindung-pelindung setan. Inna kaitas syaiton, kata Allah, inna kaitas syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Tipu daya setan itu adalah. Kalau kita contohkan, ya, kita buktikan tipu daya setan itu kuat atau lemah. Kita buktikan. Saumpama kita di bulan Ramadan, ya, kita di bulan Ramadan, kemudian ada setan diikat, ya, setan diikat, kemudian dipenjara, maka seakan kalau sudah diikat maka tidak ada setan. Nah, kalau sudah begitu, kita musuhnya siapa?
musuhnya sudah tidak ada. Jadi musuhnya tinggal kita sendiri. Nah, kalau seumpama sudah tidak ada musuhnya, bermain sepak bola dan tidak ada musuhnya, musuhnya diikat, maka kita memasukkan ke gawang gampang atau sulit? Sangat gampang. Tinggal kita mau masukkan ke gawang lawan, karena musuhnya itu setan, kita mau masukkan ke gawang lawan, berapapun kita bisa. 100 pun bisa kita. Setiap detik pun kita bisa memasukkan ke gawang lawan. Karena musuhnya diikat. Berarti itu tinggal musuhnya itu yang paling sulit itu siapa? Musuh diri kita sendiri. Musuh diri kita. Saya contohkan lagi. Seumpama kita sukanya lihat sinetron. Kita sukanya lihat sepak bola. Ya. Kemudian tiba-tiba ada adzan. Adzan dikumandangkan. Maka pasti kita ingat ini sudah waktunya adzan. Waktunya sholat. Kita pasti ingat adzan itu adalah waktunya sholat. Nah, setannya kuat atau tidak? Kuat mana antara setan dan kita? Kalau kita ambil remote-nya, kita matikan, maka setan itu tidak akan bisa menyalakan TV. Nah, yang menyalakan TV itu adalah setan minal jinnati wan nas. Setan dari jin dan manusia. Berarti mungkin kita sendiri yang masih setan. Ya, jadi matikan aja. Dimatikan. Maka setan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kaidah syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat amat lemah. Kita tidak ikut, sudah selesai. Nah, maka jangan menganggap, setan itu abot. Ya, kita mungkin setan itu malah kita jadikan kambing hitam. Cuma kita yang berbuat, kita sudah setannya sudah diikat, malah kita yang nggak puasa, ya kita menyalahkan setan. Ya, kita melihat TV sudah dimatikan, kita yang menyalahkan lagi, ya kita menyalahkan setan. Tidak. Ya. Nah, jadi inna kaitas syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat amat lemah. Ya. Inna syaitan lil insan adu mubin. Pada surat ke-12 ayat 5. Ayat 5. Ya. Surat ke-36 Yasin. Ya. Ayat 60. Ayat 60. Ada lagi. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai Bapak Ibu rahimakumullah, ajakan setan memang saat di dunia ini ajakan setan, tapi dia tidak bertanggung jawab pada hari akhirat. Ya, monggo diartikan dulu. Jadi Ustaz, nyuwun ngapunten tadi ucel Ustaz. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu yang menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang dolim akan mendapat siksaan yang pedih. Ini adalah perkataan setan saat di hari kiamat nanti. Ya, jadi kalau kita melihat ayat
wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Nah, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Nah, surga itu adalah lambang kebahagiaan. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga nanti di akhirat. Nah, di akhirat nanti hubungannya dengan keyakinan. Keimanan dengan hari akhir. Kita yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Nah, karena orang itu kadang-kadang di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 insya Allah. Ada kalimat innalladzina amanu wa hajaru. Innalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang hajaru wajahatu, bukan hajaru wajahatu, coba saya lihatkan dulu. Orang yang beriman dari orang Yahudi, orang Nasrani, orang Wasobiin, ya. Jadi kemudian mereka apabila beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, ayat ini sering digunakan oleh orang-orang yang mengatakan, oh kita ini sama saja. RKNI. Allah akan menerima asalkan kita beriman. Nah, tapi ayat itu ada walladzina amanu wal yaumil akhir. Ya, beriman dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ada kalimat iman kepada hari akhir. Nah, ini yang harus kita imani. Saat di hari akhir, saat di yaumul hisab, setan berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal dan berkata setan, lamma qudiyal tatkala sudah diputuskan perkara-perkara, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sampaikan oleh setan, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ya, Allah sudah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Itu setan mengatakan begitu. Saat sesudah diputuskan, keputusan kita sudah dijemput. Tapi kalau kita masuk tertipu dengan setan di akhirat, setan mengatakan itu. Wa wa'adtukum fakhlaftukum. Dan saya janji kepadamu, tapi saya mengingkarinya. Saya menyalainya. Fakhlaftukum. Saya janjikan kepadamu, tapi saya mengingkarinya. Saya ulang lagi. Setan menyampaikan kepada orang-orang yang sesudah ada keputusan, masuk surga, masuk neraka, sudah ada putusan itu, kemudian setan menyampaikan, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ya, siapa yang amal soleh masuk surga, siapa yang tidak amal soleh masuk neraka. Sesungguhnya itu benar. Wa'atukum, dan saya menjanjikan kepadamu. Saya menjanjikan kepadamu, tapi saya mengingkarinya. Ini yang harus kita pahami. Wa ma kana li 'alaikum sultan. Maka kata setan, saya tidak ada kuasa. Saya tidak ada kuasa. Saya tidak bisa menolong kepadamu. Pada saat ini saya nggak bisa menolong. Wa ma kana li 'alaikum sultan. Tidak ada bagi saya kuasa untuk menolong kamu. Lepas tangan. Ya. Jadi kalau orang itu setelah disuruh bunuh, kemudian dipenjara, sesudah dipenjara, oh saya nggak ikut-ikut. Jangan ikutkan nama saya nggak ikut-ikut. Padahal dia yang memerintahkan. Nah kalau sudah begitu, sudah masuk penjara, apa yang terjadi? Yang ada hanya getun. Ya, yang ada hanya getun. Illa anta'autukum pastajabtum li. Ya. Kecuali saya mengajak kamu dan kamu mau mengikuti ajakan saya. Nah, salamu sendiri.
Kamu saya ajak dan kamu mau mengikuti ajakan saya. Padahal Allah sudah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Kenapa kamu ikut saya? Ya, kenapa kamu ikut saya? Itu kata setan saat di akhirat nanti. Ya. Atau mungkin kalau kita sudah di penjara, sudah masuk penjara, lah setan mengatakan, orang-orang sekelompok setan, loh, saya hanya mengajak kamu. Ngapain kamu mengikuti saya? Kamu kan sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar. Ini adalah perbuatan yang menyalahi aturan. Nah, sehingga kalau menyalahi aturan pasti ujungnya di sini. Kenapa kamu ikut saya? Begitu. Dia lepas tangan. Fala talumuni walumu anfusakum. Ya. Fala talumuni, maka kamu jangan mencerca. Kamu jangan menghina aku, menyalahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Allah sudah menjadikan kamu sebagai makhluk yang terbaik. Allah sudah memberikan kamu pemikiran. Allah sudah menurunkan kepadamu Al-Quran. Allah sudah menurunkan kepadamu yang namanya Nabi untuk mempraktekkan Al-Quran. Sudah, kamu jangan mencerca saya. Cercalah dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak mengikutinya? Padahal Allah yang dikatakan Allah benar. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Ya. Saya tidak bisa menolong kamu dan kamu tidak akan bisa menolong saya. Ya. Kamu jangan membenarkan. Nah, ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kamu, dan kamu pun tidak bisa menolong saya. Kita 50-50, sudah bebas. Nah, jadi, maka hati-hati. Ujung dari godaan setan itu, setan tidak akan mampu, tidak berani, atau setan akan lepas tangan. Inni kafartu bima asrabtumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan. Aku juga menolak kekufuranmu sebelumnya. Jadi setan pun jika kita kufur atau kita menjadikan setan itu sebagai tempat kufur kita, setan juga menolak sebenarnya. La innadh dhalimina lahum adzabun alim. Orang-orang yang mengikuti setan itu berarti orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu belum tentu dia kafir saja. Humud zalimun, di antara orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang ada kalanya muslim tapi menggunakan KTP-nya Islam tapi dia perbuatan zalim. Golongan orang-orang yang zalim. Siapa golongan orang-orang yang zalim itu? Nanti suatu saat mungkin kita sebutkan kita bahas siapa orang-orang yang zalim. Saya telah mengumpulkan di dalam sudah jadi materi siapa orang-orang yang zalim, kelompok orang-orang yang zalim itu. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu baginya siksa yang amat pedih. Jadi orang inilah yang diikut setan. Nah, monggo diartikan lagi dulu. Ya Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Nah, di antara teman setan, ya, teman setan, jadi teman aja nggak boleh. Di antara teman setan itu adalah orang-orang yang
boros. Ya, orang-orang yang boros ya itu teman setan. Orang-orang yang takabur juga teman setan. Innal mubadzilin kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah teman-teman setan. Wa kana syaiton, dan setan lirabbihi terhadap Tuhannya kafura suka ingkar, hamba yang sangat ingkar. Ya. Jadi makhluk yang sangat ingkar itu adalah setan. Nah, kalau sudah sangat setan, maka jangan jadikan teman. Nah, supaya tidak jadi teman setan, maka jangan suka melaksanakan atau jangan suka berbuat boros. Mobil sudah punya, sudah manfaatnya. Nah, kadang-kadang orang itu koleksi mobil mewah aja sampai ada yang punya koleksi mobil mewah sampai 100. Buat apa? Boros. Masih di lingkungannya banyak orang miskin, banyak orang yang nggak bisa makan, banyak. Tapi dia koleksi mobil mewah. Ya. Nah, itu sama dengan menjadikan setan sebagai temannya. Jangan jadikan setan sebagai teman. Ya. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Oh, diartikan. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati, wahai ayahku. Nah, ini Nabi Ibrahim. La ta'budis syaitan. Jangan kamu menyembah setan. Inna syaitan lirrahman. Kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu lirrahman. Di sini disebutkan lirrahman. Ya. Rahman kepada setan Allah, Rahman itulah yang memberi kehidupan. Yang memberi segalanya. Ya, apapun kebutuhan setan, Allah yang Rahman ini mencukupinya. Dia butuh apa saja, dia mencukupinya. Butuh makan, butuh hidup, butuh udara, butuh segalanya, dia yang mencukupinya. Kepada yang mencukupinya saja, dia itu asya, maksiat. Apalagi kepada kita yang tidak mencukupinya. Ya, wajar kalau di akhirat nanti dia tidak bertanggung jawab. Wajar kalau ada kalanya di orang Jawa itu kalau kita minta kepada setan atau kepada jin, dia minta imbalan. Wajar. Mereka kepada Allah yang mencukupi kehidupannya, Allah yang mencukupi segalanya saja, dia maksiat. Apalagi kita manusia yang kadang-kadang kita jadikan sekutu Allah untuk kita butuhkan tenaganya atau kita butuhkan, pasti dia akan minta imbalan. Kepada Allah saja dia minta imbalan, apalagi kepada kita manusia. Kepada Allah saja bermaksiat, apalagi kepada kita manusia yang kita hanya minta bantuan dia. Pasti akan minta imbalannya. Jadi hati-hati. Pesannya, ya abadilah ta'budis syaitan. Jangan kamu, wahai ayahku, jangan kamu sekali-kali menyembah kepada setan. Ini menunjukkan kepada manusia juga begitu. Wahai manusia, wahai yang beriman, orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan menyembah kepada setan. Karena setan itu kepada yang memberikan kehidupan saja dia bermaksiat, apalagi kepada kita.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Monggo. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Laqad adallani, dan sungguh betul-betul menyesatkanku, anid dzikri, dari ingat. Nah, jadi setan itu pekerjaan yang paling beratnya adalah, titik beratnya, mengingatkan orang untuk lupa kepada Allah. Ya, mengingatkan orang untuk lupa kepada Allah. Baik itu sholat maupun zikir yang lain. Jadi kalau Allah sudah mengingatkan seumpama adzan, semua orang Islam, semua orang mukmin tahu pasti ini waktunya sholat, tahu dan ingat itu waktunya sholat. Tapi disesatkan supaya jauh dari sholat. Nah, pingin ngaji, orang Islam harus bisa baca Al-Quran, harus bisa. Bahkan yang sudah bisa pun kadang-kadang disesatkan. Akhirnya lama-lama hilang, gak bisa lagi. Nah, itu setan pekerjaannya hanya itu. Pekerjaan utamanya itu. Menyesatkan orang dari ingat Allah. Ingat Allah yang paling besar adalah sholat. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Nah, itu yang paling besar. Dan setan di situ itu. Maka hati-hati, jangan sampai kita setiap diingatkan oleh Allah, kemudian dilupakan oleh setan. Yakin. Nah, maka kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah. Wa kana syaitan lil insani khadula. Lil insani khadula. Sesungguhnya setan itu kepada manusia itu pengkhianat. Ya. Nah, kalau kita turuti setan itu, pada ujungnya tidak bertanggung jawab. Karena di dunia ini pasti akan mengikuti aturannya. Yang salah ya disalahkan, yang benar ya dibenarkan kalau sesuai dengan aturan. Kalau hakim itu yang salah ya disalahkan, kalau yang benar ya dibenarkan. Kecuali hakimnya juga mengikuti setan, maka akan kacau. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. 1/4 jam kita gunakan untuk tanya jawab.